Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sore-sorehah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Sudah mandi, sudah sholat duha. Jangan lupa sholat duha ya. Karena sholat duha merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena diberikan anggota badan yang bisa bergerak, lengkap, sehat. Nah, kita bersyukurnya dengan sholat duha. Jangan lupa sarapan pagi, dan juga hari ini juga membantu orang tua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi yang dibuka bukunya buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di slide. Wah, suasananya segar sekali ya. Nah, di sini gambarnya digambar banyak sekali pohon yang menunjukkan berarti banyak sekali oksigen di sini. Berarti suasananya sangat segar karena dengan adanya banyak pohon berarti banyak oksigen di sini. Seperti yang kita tahu, oksigen sangat diperlukan bagi manusia untuk bernafas. Kalau tidak ada oksigen, kita akan tidak bisa bernafas, yang berarti kita akan mati. Seperti itu. Dan tidak hanya manusia yang membutuhkan oksigen, tetapi hewan-hewan juga membutuhkan oksigen untuk bernafas. Jadi, setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Baik manusia maupun hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernafasan hewan. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Lalu yang kedua, serangga. Semua serangga bernafas dengan trakea. Lalu yang ketiga, ikan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Lalu yang keempat, amfibi atau katak, kodok, saat berudu itu dia bernafas menggunakan insang. Lalu ketika menjadi katak dewasa, dia bernafas dengan paru-paru dan kulit. Lalu yang selanjutnya adalah reptil. Reptil itu seperti komodo, ular, lalu ada buaya. Nah, itu reptil bernafas dengan paru-paru. Lalu burung. Burung bernafas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Jadi ketika terbang, burung dibantu dengan pundi-pundi udara. Lalu yang selanjutnya mamalia. Mamalia itu hewan yang memiliki kelenjar susu seperti kambing, sapi, kelinci, kucing. Nah, mamalia ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah serta berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Seperti pada gambar, dari oksigen itu diserap melalui kulit cacing lalu diedarkan melalui kapiler-kapiler. Makanya kulit cacing itu selalu basah dan berlendir karena memudahkan proses penyerapan oksigen dari udara. Yang kedua, serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Seperti pada gambar, di sini ada contoh serangga yaitu belalang. Ada yang namanya trakea. Trakea ini merupakan saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma. Nah, di bagian bawah itu ada stigma. Nah, setelah masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis seperti pada gambar. Nah,
proses terjadinya pernafasan pada ikan yaitu dimulai dari ikan yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan ini tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Lalu terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu amfibi atau katak. Nah, ketika di air saat menjadi berudu, katak bernafas dengan insang, sedangkan ketika sudah menjadi katak dewasa di darat, dia bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Makanya kulit katak selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu reptil. Reptil contohnya yaitu ada buaya, ular, komodo, dan sebagainya. Nah, reptil ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorok, lalu masuk ke paru-paru. Nah, jika reptil ini termasuk hewan yang dia itu sering berkubang di dalam air seperti buaya. Nah, buaya ini karena sering berkubang di dalam air, ketika dia berkubang masuk ke dalam air, lubang hidungnya itu dapat ditutup selama menyelam sehingga air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi dia punya alat khusus agar ketika dia menyelam, lubang hidungnya itu tertutup. Selanjutnya yaitu burung. Burung ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, burung ini memiliki alat bantu yaitu yang disebut dengan pundi-pundi udara. Jadi ketika burung itu terbang, nah pundi-pundi udara yang sudah menyimpan udara tadi akan digunakan oleh burung ketika terbang. Jadi burung tidak bernafas melalui hidung saat terbang, melainkan menggunakan udara yang sudah disimpan di dalam pundi-pundi udara. Nah, seperti bergambar, itu ada pundi-pundi udara. Ketika burung hinggap ke pohon, dia akan bernafas dengan paru-paru dan juga menyimpan udara di dalam pundi-pundi udara. Selanjutnya mamalia. Contoh di sini ada kuda. Nah, mamalia ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Oksigen melalui lubang hidung, lalu masuk ke tenggorokan, lalu masuk ke dalam paru-paru. Nah, beberapa mamalia yang hidup di air seperti lumba-lumba ataupun paus, nah dia akan muncul ke dalam permukaan air secara berkala untuk mengambil udara, lalu kalau sudah baru dia masuk ke dalam air lagi. Sekarang pernafasan pada manusia. Manusia juga bernafas, menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Jadi manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, yaitu berupa oksigen atau O2, sedangkan udara yang dikeluarkan yaitu mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, berikut organ-organ pernafasan pada manusia. Yang pertama hidung, lalu masuk ke faring, lalu ada laring, batang tenggorok atau trakea, ada bronkus, dan yang terakhir yaitu paru-paru. Nah, yang pertama hidung. Hidung ini tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Nah, di dalam hidung kita ada rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung kita agar debu-debunya itu tidak masuk. Seperti itu. Lalu yang kedua ada faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, setelah tadi udara masuk ke dalam hidung, lalu ke faring, lalu udara masuk ke laring. Nah, udara yang mengandung oksigen ini masuk ke laring, yaitu laring berada di pangkal faring atau di bagian belakang faring. Lalu udara yang sudah masuk ke laring, lalu masuk ke trakea. Nah, di dalam trakea ini ada silia. Silia ini merupakan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk mendorong debu-debu dan bakteri yang masuk dan didorong keluar lagi agar tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Lalu selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang menghubungkan ke paru-paru. Jadi, yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru disebut dengan bronkus. Nah, selanjutnya masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru ini ada yang namanya bronchiolus,
dan ada alveolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Jadi kalau bronkus bercabang-cabang lagi namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus ini juga bercabang-cabang lagi disebut dengan alveolus. Nah, alveolus inilah tempat di mana terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Seperti pada gambar, pertama tadi udara masuk ke dalam lubang hidung, lalu ke faring, lalu ke laring, lalu ke tenggorok atau trakea. Di dalam trakea ini disaring lagi. Jadi disaring antara debu-debu yang masih masuk dan bakteri yang masuk tadi. Nah, bakteri dan debu ini dijarang keluar. Nah, sedangkan udara yang sudah bersih, yang sudah disaring, dia akan masuk ke bronkus, lalu masuk ke bronkiolus dan terakhir di alveolus. Terjadilah pertukaran udara di sini. Nah, berarti oksigennya tadi sudah bertukar dengan karbon dioksida. Yang sedangkan karbon dioksida nanti dikembalikan lagi, dikeluarkan, lalu dikeluarkan ke luar tubuh kita. Proses pernafasan pada manusia. Ada proses menghirup udara dan ada proses menghembuskan udara. Nah, untuk menghirup udara, pertama udara masuk melalui hidung, disaring oleh lendir dan rambut pada hidung, lalu paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus, sedangkan proses menghembuskan udara yaitu paru-paru mengempis, rongga udara kembali ke ukuran semula. Lalu udaranya keluar melalui saluran pernafasan dan udara dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Seperti pada gambar ya, ada parunya mengembang dan rongga dada membesar, sedangkan ketika menghembuskan udara, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Sedangkan selanjutnya ada beberapa gangguan pernafasan pada manusia. Jadi ada beberapa gangguan. Yang pertama yaitu yang disebabkan oleh bibit penyakit. Contohnya ada flu, TBC atau TB tuberkulosis, atau yang ketiga flu burung, dan yang keempat bronkitis, dan yang kelima pneumonia. Selain itu ada juga yang disebabkan oleh pencemaran udara. Jadi contohnya adalah penyakit asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Itu disebabkan oleh pencemaran udara. Lalu juga ada yang disebabkan oleh fisik. Contohnya yaitu penyakit kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir. Penyakit pada organ pernafasan, asma. Yang pertama asma ini merupakan penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Nah, biasanya orang terkena asma ini gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, serta nafasnya berat. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian inhaler. Lalu yang kedua adalah flu. Flu ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya yaitu sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Lalu pengobatannya bisa meminum obat sesuai dengan resep dokter dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya ada penyakit bronkitis. Bronkitis ini merupakan infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Lalu ada tonsilitis, peradangan yang terjadi pada amandel. Siapa yang pernah amandel? Nah, amandel atau tonsil ini yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Lalu pengobatannya yaitu dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minum yang bersih. Lalu yang selanjutnya ada pneumonia. Peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae atau virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Lalu pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep. Lalu ada penyakit pada organ pernafasan. Yang pertama emfisema, yaitu kerusakan jaringan di sekitaran saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak nafas yang hebat, lalu penyebabnya karena polusi udara dan zat-zat yang berbahaya dalam rokok.
Pengobatannya yaitu meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Yang selanjutnya ada kanker paru-paru. Kanker ini merupakan pertumbuhan sel paru-paru yang tidak dapat dikendalikan sehingga menyebar ke seluruh tubuh. Gejalanya yaitu batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, serta nyeri dada. Penyebabnya juga karena zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, berarti rokok ini sangat berbahaya sekali, Solih. Lalu pengobatannya yaitu dengan kemoterapi dan radioterapi. Lalu yang terakhir yaitu tuberkulosis atau TB atau juga ada yang menyebutnya dengan TBC, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya yaitu nafas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ingat-ingat ya, penyebabnya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya yaitu dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, dari sekian penyakit yang tadi sudah disebutkan, nah, kita harus bisa menjaga kesehatan organ pernafasan kita, yaitu yang pertama dengan menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Misalnya ada asap-asap kendaraan, asap pabrik, asap orang membakar. Nah, itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada organ pernafasan kita. Makanya kita menggunakan masker. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini, kita disarankan atau dianjurkan menggunakan masker ketika berada di luar rumah agar bisa menjaga organ pernafasan kita. Lalu yang kedua yaitu dengan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu dengan menanam pohon di lingkungan sekitar kita agar udara menjadi sejuk, banyak oksigen yang bisa kita hirup dibandingkan karbon dioksidannya. Lalu yang selanjutnya, contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernafasan yaitu dengan makan makanan yang sehat, tidur malam yang cukup, dan yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Merawat organ pernafasan dengan tidak merokok. Beberapa bahaya rokok yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ pernafasan kita, yaitu yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Yang kedua, berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Dan yang terakhir, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Nah, sangat berbahaya sekali ya ternyata kalau rokok itu banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Apalagi jika kita berada di sekitar orang yang merokok, itu juga lebih berbahaya lagi karena kita menjadi perokok pasif. Nah, perokok pasif ini lebih rentan sekali dibandingkan si perokoknya. Jadi ketika ada yang merokok, kita jangan dekat-dekat ya. Sekian dari Budian. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan.